Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat laporan penjualan menggunakan pivot-table. Yang pertama, kita membuat data penjualan. Kemudian di sini saya ada studi kasus yang akan saya buat, yaitu yang pertama laporan penjualan atau RP produk per tahun, kedua laporan penjualan RP per customer per tahun, ketiga laporan penjualan sales per tahun atau RP dan quantity, yang keempat laporan jasa pengiriman yang sering dipakai, yang kelima penjualan quantity atau jumlah produk per bulan untuk tahun 2016. Kemudian yang keenam laporan penjualan RP per sales per tahun top 20, yang ketujuh laporan distribusi kopi per kota, dan yang kedelapan di sini saya nanti akan membuat sendiri laporan yang menggunakan filter. Yang pertama di sini saya akan melihat berapa banyak data akan saya buat. Di sini saya memiliki 1048 data. Data ini saya akan buatkan pivot table laporan penjualan. Yang pertama, kita blok datanya. Caranya Ctrl+C ditambah tanda panah ke bawah dan ke samping. Kemudian kita masuk di insert pivot table. Kemudian oke. Sebelum masuk ke pembuatan pivot table, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu di sini ada di bagian filter, columns, rows, dan values. Di bagian filter, di sini area ini diisi dengan field yang akan kita jadikan sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada tabel pivot yang akan kita buat. Dan untuk columns-nya, area ini berisi field dan akan disusun secara mendatar atau horizontal yang pada umumnya bisa dianggap sebagai header dari nilai-nilai yang akan ditampilkan pada pivot table. Kemudian rows, area ini berisi field yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal, secara urut di sebelah kiri area pivot table. Kemudian values, bidang ini berisi field yang menentukan data mana saja yang akan disajikan di area pivot table sesuai kebutuhan, biasanya berupa angka-angka. Setelah itu kita masuk di penggunaan pivot table untuk studi kasus yang pertama, yaitu laporan penjualan RP produk per tahun. Yang pertama, di bagian rows, kita masukkan nama produk. Kemudian di columns kita masukkan tanggal pembelian. Kemudian di values kita masukkan harga. Karena studi kasusnya yaitu RP, berarti yang RP bagian datanya yaitu harga. Jadi kita masukkan harga dan jumlah pembelian juga.
yaitu harga. Kita masukkan values dan jumlah pembelian yang akan muncul seperti ini. Kemudian di sini yang diminta itu per tahun. Sedangkan di sini yang muncul adalah per hari. Jadi kita akan mengubah ke tahun. Caranya group, kemudian kita pilih years, kemudian oke. Ya, di sini akan muncul per tahun. Jadi kita bisa melihat pada tahun 2020 harganya sekian dan jumlah pembeliannya sekian. Begitupun tahun 2017 dan 2018. Nah, mungkin ini laporan penjualan produk per tahun. Kemudian kita lanjut laporan penjualan RP per customer per tahun. Di bagian rows-nya kita ganti dengan nama toko. Kemudian di columns-nya tetap tanggal pembelian. Kemudian di values-nya kita pakai harga. Di sini kita bisa lihat laporan penjualan per customer per tahunnya. Kita bisa lihat, oh, ternyata Asudejo Sudirjo 2016 tidak ada, 2017 tidak ada, dan 2018 baru ada laporan penjualannya. Kemudian kita pindah lagi di studi kasus berikutnya, yaitu laporan penjualan sales per tahun atau quantity, RP dan quantity. Di sini rows-nya kita ganti nama sales. Nama sales di bagian rows. Kemudian kolom tanggal pembelian, terus value-nya harga dan jumlah pembelian. Jadi di sini kita bisa melihat laporan penjualan per salesnya dan per tahunnya. Di sini kita pakai harga dan jumlah karena yang diminta di sini di studi kasusnya adalah RP dan quantity. Ya, kemudian kita lanjut lagi laporan jasa pengiriman yang sering dipakai. Di bagian rows-nya kita ambil jasa pengiriman. Kemudian di bagian row-nya kita masukkan tanggal pembelian dengan value-nya nama produk. Di sini sudah muncul laporannya. Kemudian di sini tanggalnya di sini adalah per hari. Kita ubah jadi tahun. Years. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat jasa yang mana yang sering dipakai. Di sini bisa kita lihat yaitu yang sering dipakai di sini jasa pengiriman JNT.
Kemudian kita lanjut lagi di laporan penjualan kuantiti atau jumlah produk per bulan untuk tahun 2016. Di sini di bagian rows-nya ambil nama produk, kemudian di kolomnya tetap nama tanggal pembelian, values-nya jumlah. Kita values-nya jumlah pembelian. Di sini kita sudah lihat per tahunnya. Tapi di sini yang diminta adalah per bulan untuk tahun 2016. Jadi kita tambahkan bulan. Karena yang diminta per bulan. Caranya group, kemudian kita pilih month. Oke. Ya, di sini ya sudah muncul tahun 2016 per bulannya Januari sampai Desember. Kita bisa lihat. Begitupun di tahun 2017 dan 2018. Kemudian kita lanjut lagi di laporan penjualan RP per Sales per tahun top 2020. Top 20. Top 20. Di bagian rows-nya kita ganti nama sales. Kemudian value-nya kita ganti harga. Masukkan harga. Di sini yang diminta per tahun, jadi kita ganti bulannya. Kita tidak usah pakai bulan, tahun. Kita gunakan tahun. Kemudian untuk mengetahui top 20-nya, caranya yaitu kemudian kita bikin sheet baru, muncul sheet 2. Yang muncul seperti ini. Kemudian kita masuk di data, kemudian kita sort. Di bagian sort by-nya kita akan masukkan kolom E. Di sini kolom E itu yaitu grand total. Kemudian di sini kita ganti large to small. Jadi akan muncul seperti ini. Untuk mengetahui top 20-nya, di sini ada sampai 33. Jadi yang kita ambil di sini hanya sampai 20. Jadi kita cuma ambil sampai di sini datanya, karena yang diminta hanya top 20. Kita bisa lihat datanya yang masuk di top 20.
Ya, selanjutnya yaitu laporan distribusi kopi per kota. Di bagian rows-nya kita masukkan kota. Kemudian columns-nya nama produk, dan values juga nama produk. Jadi di sini kita bisa lihat per kotanya dan produknya berapa. Misalnya kota Ambon, Arabica Floresnya 25 kg yaitu 2. Dan terus kita bisa lihat per produknya dan kotanya. Jadi kita bisa ketahui, oh kota ini sekian produknya. Ya, kemudian kita lanjut lagi di sini kita buat soal sendiri menggunakan filter. Nanti di sini saya akan membuat data yang akan saya filter. Itu di sini di bagian row-nya nanti nama produk. Kemudian di kolomnya ada, kemudian di value-nya saya masukkan ranting. Kemudian di bagian yang ini yang akan saya filter yaitu kota. Ya, muncul seperti ini. Kemudian di bagian kota kita bisa pilih kota apa yang kita akan munculkan. Di sini banyak kota. Kita pilih kota yang mana saja akan kita munculkan. Contoh di sini saya ambil Balikpapan. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat kota Balikpapan. Oh, Aceh Gayonya 50 kg yaitu rantingnya 1. Dan seterusnya setiap kota kita bisa Bandung. Kita bisa lihat, kita bisa filter datanya. Itu fungsinya filter. Dan di sini saya ambil filter kota. Mungkin itu saja tentang penggunaan pivotable dalam pembuatan laporan penjualan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.